Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kalau sebelumnya kita telah membahas hukum-hukum permintaan dan penawaran, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kurva permintaan penawaran, lalu ada perhitungan fungsi permintaan dan penawaran. Oke, kurva permintaan dan penawaran. Kita bahas kurva permintaan terlebih dahulu, setelah itu kita bahas kurva penawarannya. Oke, kurva permintaan. Pada hukum permintaan dikatakan bahwa ketika harga naik, maka permintaannya akan menurun. Ketika harganya turun, maka permintaannya akan naik. Nah, ini adalah tabel permintaan bakso. Untuk harga per mangkok dan jumlah yang diminta dalam bentuk per mangkok pula, 120 mangkok, 140 mangkok gitu. Ibu ulangi, ketika hukum permintaan adalah ketika harga naik. Oke, bentar. Ketika harga naik, maka permintaan akan lebih sedikit. Nah, ini kan turun nih harganya. Permintaannya akan lebih banyak gitu. Nah, ini adalah bentuk kurvanya. Jadi kita hanya nyambung-nyambungin nih. Oh, 20.000 dia mintanya 120 mangkok. Ketika harga 18.000 permintaannya ada 140. Nah, akan menjadi seperti ini. Titik A, maaf miring. Titik A, B, C, D, E gitu. P adalah price atau harga, quantity atau banyaknya gitu. Cuma kayak gitu aja sih kalau kurva. Nah, perpindahan dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dan seterusnya disebut dengan istilah pergerakan. Jadi ini adalah pergerakan nih, titik A ke B, B ke C itu pergerakan namanya atau movement. Hanya harga barang atau jasa tersebut saja yang dapat menggerakkan kurva. Jadi cuma harga barang aja nih yang gerakin gitu. Ini bergerak, bergerak, ini bergerak gitu. Lalu ada pergeseran kurva permintaan. Nah, untuk pergeseran kurva permintaan ini pergeseran ke kanan. Pergeseran kurva permintaan ke kanan berarti harga tetap dan jumlah permintaan meningkat. Ketika harga tetap 5.000, tetapi tiba-tiba jumlah permintaan meningkat nih. Nah, ini adalah demand. Demand itu permintaan, demand meningkat. Nah, dia geser ke kanan gitu. Cuma sesingkat itu sih penjelasannya. Yang jelas kalau misalkan pergeseran kurva permintaan geser ke kanan, ketika permintaan ke kanan itu artinya harganya tetap dan jumlah permintaan meningkat. Nah, kurva permintaan bergeser ke kanan disebabkan oleh pendapatan naik, seleranya naik, atau peningkatan selera, lalu ada jumlah penduduk atau pembeli naik, lalu perkiraan harga di masa depan naik, lalu ada harga barang substitusi atau harga barang pengganti naik. Nah, ketika harga barang komplementer atau barang pelengkap turun, maka pasangannya pun akan menyebabkan bergeser nih. Nah, dia turun. Intensitas kebutuhan naik atau banyaknya kebutuhan naik, lalu perkiraan pendapatan di masa yang akan datang naik. Bagaimana kalau permintaan ke kiri nih? Pergeseran ke kiri, Untuk pergeseran kurva permintaan ke kiri berarti harga tetap dan jumlah permintaan berkurang. Ingat, ketika permintaan geser ke kiri, padahal harganya tetap nih, tapi ternyata permintaannya akan menurun. Hal ini disebabkan karena pendapatan turun. Nah, ini bisa kita gambarkan dari
pandemi seperti ini, pasti permintaan itu bergeser ke kiri parah banget. Pendapatan turun, selera turun, jumlah penduduk pembeli turun, perkiraan di masa depan turun, harga barang substitusi turun, harga barang komplementer naik, lalu intensitas kebutuhan turun, dan perkiraan pendapatan di masa depan turun. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ke kurva penawaran dan pergerakannya. Nah, penawaran ini hukumnya kan ketika harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan produsen akan naik pula. Ketika barang penawaran turun atau harga turun, maka jumlah yang ditawarkan akan lebih sedikit pula. Karena penawaran itu kan produsen nih. Nah, produsen itu kan udah pasti berorientasi pada keuntungan dong. Ketika harga naik, dia dengan PD-nya menaikkan jumlah yang ditawarkan agar untungnya lebih banyak gitu. Ketika harga bakso 20.000, jumlah yang ditawarkan 200. Ketika harganya makin lama makin turun, maka jumlah yang ditawarkan akan turun pula. Nah, ini kurvanya. Kalau misalkan kurva permintaan tadi seperti ini, nah supply yang kayak gini. Ketika 12.120, 14.140 mangkok yang ditawarin, sampai ke tahap harga 20.000 yang ditawarin adalah 200 mangkok. Nah, sama juga nih perpindahan A ke B, B ke C itu istilahnya adalah pergerakan atau movement. Hanya harga barang atau jasa tersebut saja yang dapat menggerakkan kurva. Nah, sama seperti kurva permintaan, kurva penawaran ada pergeseran ke kanan pula nih. S, supply. Bahasa Inggris penawaran ya, jangan sampai lupa supply demand gitu. Pergeseran kurva penawaran ke kanan berarti ketika harga tetap, jumlah penawaran meningkat. Nah, disebabkan karena jumlah penjual makin banyak atau meningkat, lalu harga barang substitusi naik, lalu ada biaya produksi turun, teknologi produksi naik, pajak turun, subsidi naik, dan perkiraan harga di masa depan turun. Nah, untuk pergeseran ke kiri, pergeseran kurva penawaran ke kiri berarti harga tetap tapi jumlah penawaran berkurang. Nah, disebabkan oleh jumlah penjual sedikit atau menurun, harga barang substitusi turun, biaya produksi naik, teknologi produksi turun, pajak naik, subsidi turun, dan perkiraan di masa depan naik. Oke, fungsi permintaan dan penawaran. Setelah kurva, kita belajar fungsi permintaan dan penawaran. Nah, bentuk fungsi permintaan P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. Kenapa min? Karena fungsi permintaan itu kan berhubungan negatif nih ketika produk ketika harga naik maka permintaan turun, ketika harga turun maka permintaan naik, jadi dia berhubungan negatif. Mencari fungsi permintaan P min P1 sama dengan M Q min Q1. Untuk mencari M, delta P dibagi dengan delta Q. Oke, kita masuk ke contohnya. Harga jeruk per kilo dan jumlah jeruk yang diminta. Ingat bahwa hukum permintaan adalah ketika harga naik maka permintaan turun, ketika harga turun maka permintaan akan naik. Oke, ketika harga naik permintaan akan turun, ketika harga turun permintaan akan naik. Hitunglah fungsi permintaannya. Langkah 1, mencari M. Nah, M sendiri rumusnya delta P dibagi dengan delta Q. Delta P itu selisih. Oke, antara 15.000 dan 14.000 selisihnya yaitu 1.000. Atau 15.000 dikurangi
14.000 atau yang atas dikurangi dengan yang bawah kayak gitu. Oke, lanjut ke delta Q. Delta Q itu sama, yang atas dikurangi dengan yang bawah. 100 dikurang 200 yaitu min 100. Nah, kita dapat nih M sama dengan min 10. Kita masukin rumusnya. Langkah kedua, masukkan M ke dalam rumus. Rumusnya tadi P min P1 sama dengan M buka kurung Q min Q1 tutup kurung. Oke, P min P1. P1, P adalah price atau harga yang pertama, ini P1. Oke, kita masukkan 15.000 dikurangi dengan M. Kita udah dapat min 10 Q, belum diketahui Q min Q1. Oke, yang pertama kita masukin Q1. Nah, lalu kita turunkan lagi menjadi P min 15.000 sama dengan min 10 Q. Oke, gini kan MTK gitu. Min 10 Q, min ketemu min plus 10 dikali 100 yaitu 1000. P sama dengan kita pindahin 15.000 nya min 10 Q ditambah 1000 ditambah dengan 15.000. Ketika min berpindah menjadi plus. Lanjut, kita dapetin P sama dengan min 10 Q ditambah 16.000. 1000 ditambah 15.000, atau karena kita mau mencari Q-nya, kita pindah ini 10-nya. Pindah menjadi plus. 10 Q sama dengan 16.000 min P. Ini plus pindah menjadi min. Kita dapetin Q sama dengan 1600 min 1/10. Nah, ini didapati dari ketika perkalian pindah ruas, maka menjadi 16.000 min P dibagi dengan 10. 1600 min 1/10 P. Nah, ini berarti kita udah benar nih. Tadi kan bentuknya Q min A min BP. A-nya ini, terus B-nya minus, lalu ada P gitu. Nah, kita masuk ke bentuk fungsi penawaran. Bentuk fungsi penawaran itu sifatnya positif karena hukum penawaran itu ketika harga naik maka penawaran pun akan naik pula. Ketika harga turun maka penawaran pun akan turun juga. Nah, mencari fungsi penawarannya itu sama nih. Ini salah rumus ya. Untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran itu sama rumusnya kayak gini. Fungsi permintaan seperti ini, lalu fungsi penawaran pun seperti itu juga. Belum Ibu edit itu. Oke, harga apel per kilo, ini contohnya 6.000. Ketika harga turun maka jumlah yang ditawarkan akan turun pula, ketika harga naik jumlah yang ditawarkan akan naik pula. Mencari M, delta P yang atas dikurangi dengan yang bawah gitu ya. Yang atas dikurangi dengan yang bawah, 6.000 dikurang 8.000 minus 2.000, lalu delta Q yang 100 dikurangi dengan 200. Kita dapat min bagi min plus. M-nya 20. Masukin rumusnya. Rumus penawaran sama rumus permintaan itu sama. P min P1, P dikurang 6.000, P1 6.000. M-nya kita sudah dapati 20, lalu Q belum diketahui, Q dan Q1 adalah 100. P min 6.000 dikurang 20 Q dikurang 2.000. Oke, ini kita dapati dari kayak gini ya. Tuh. P sama dengan 20 Q dikurang 2.000 ditambah 6.000. Ketika minus, pindah ruas menjadi plus. P sama dengan 20 Q ditambah 4.000. Punya utang 2.000 dibayar 6.000. Kembali 4.000, berarti plus gitu. Atau kita pindah ruas nih 20 Q-nya ke depan. 20 Q positif, pindah ruas menjadi negatif, min 20 Q sama dengan 4.000. Nah, ini kan positif nih, kita pindah ruas menjadi minus. Q sama dengan min 200 ditambah 1/20 P. Nah, ini dari 4.000 dikurangi dengan min 20. Oke.
menjadi min 200 ditambah 1/20P. Kita dapati Q sama dengan A plus BP. Gitu. Untuk keseimbangan pasar akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.